Persis Muhammad itu lewat mimpi, pergi ke langit, naik buruk. Bagaimana mungkin itu cerita kayak begitu? Dan ceritanya panjang sekali. Gara-gara mimpi Isra Mi'raj itu. Entah mimpi atau apa. Kita nggak tahu persis ini. Maka makin kacau ini ajaran Islam ini. Saya sih nggak ada kaitan menghina atau tidak. Tetapi melihat kelakuan para pengikutnya dan para yang mengaku turunannya, itu jadi geli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini mengatakan, ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat 2 rakaat. Di sini Nabi Muhammad menuju ke langit dengan mengendarai buruk. Di sini Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa itu hanya halusinasi dari Nabi Muhammad. Jadi ini hanya mimpi dari Nabi Muhammad. Ajaran Islam ini katanya penuh kekacauan dan membingungkan. Kalau kita mau membahas dari segi agamanya, Islam dan Kristen, mana yang lebih membingungkan? Di sini yang membingungkan itu yaitu agama Kristen. Kenapa? Karena pertama, tergantungnya Yesus di kayu salib dikatakan menebus dosa mereka. Jadi kejahatan apapun, kekacauan apapun yang mereka lakukan, dosa mereka itu sudah ditebus oleh Yesus. Inilah 7 kalimat yang diucapkan oleh Yesus ketika disalibkan. 1. Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 2. Lukas 23 ayat 43. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-samanya dengan aku di dalam Firdaus. 3. Yohanes 19 ayat 26 sampai dengan 27. Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. 4. Matius 27 ayat 46 dan Markus 15 ayat 34. Eli Eli lama sabaktani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. 5. Yohanes 19 ayat 28, aku haus. Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai. 7. Lukas 23 ayat 46, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ketika disalibkan, Yesus pun merasa ketakutan dan tidak terima ketika Yesus ini disalibkan. Tapi mereka mengatakan Yesus ini disalibkan untuk menebus dosa mereka. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu. Silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Sebuah hadis bahwa Muhammad ini memperkosa kambing. Itu dia memperkosa kambing, dia bersetubuh dengan kambing, karena dia menyangka kambing itu istrinya, dalam keadaan dia membingungkan dirinya sendiri, saudara-saudara. Jadi ya maafkanlah kalau hadis ini harus saya ucapkan begitu. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini mengatakan kalau dia ini pendeta internasional dan dia ini sudah melakukan sebuah perbandingan agama. Tapi kesaksian dari Saifuddin Ibrahim ini mengatakan kalau dia ini hanya melindungi orang Kristen. Dia masuk Kristen bukan karena Injilnya, bukan karena Bibelnya, hanya karena kasihan kepada orang Kristen. Katanya orang Islam ini selalu menindas orang Kristen. Di sini artinya Saifuddin Ibrahim ini tidak pernah melakukan sebuah perbandingan agama. Karena Saifuddin Ibrahim ini mengatakan dia masuk Kristen itu bukan karena Bibel atau Injil, tapi ingin melindungi orang Kristen. Di sini kebiasaan Saifuddin Ibrahim masih terulang. Dia ini mempelintir hadis. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW begituan dengan seekor kambing. Tapi di hadisnya itu jauh sekali dengan apa yang diucapkan oleh Saifuddin Ibrahim. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa hukumannya jika ada seseorang begitu dengan seekor kambing? Rasulullah SAW menjawab, tidak ada hukuman khusus baginya. Di sini artinya boleh kita apain pun, boleh kita rajam, boleh kita cambuk, boleh kita apain pun karena tidak ada hukuman khusus. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, mari kita dengarkan video yang satu ini. Debat dari Muslim bagai kehilangan kamus ketika memperkosa dan mengarang Injil 1928 bahwa Matius 20 ayat 22 seenaknya dengan mengatakan Yesus menggauli keledai, katanya, terutama disebabkan debat Muslim tidak mungkin membela perangai Muhammad yang gila perempuan dan mania seks. Jadi di Matius 20 ayat 22 itu dia mengatakan bahwa Yesus menggauli keledai. Kenapa? Karena saya sudah membuktikan dengan catatan, dengan data
Sama ada muslim juga bingung bagaimana menjatuhkan Saifuddin Ibrahim dengan, oh dia memperkosa segini perempuan, segitu laki-laki, apalah ngomongnya, memang aneh-aneh itu muslim. Ada tertulis di dalam ayat Alkitab kalau Yesus ini mencuri keldai, kemudian Yesus ini main peta umpet dengan keldai. Kita tidak mau terlalu dalam membahas ayat ini. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama, tidak sah iman orang Islam apabila tidak beriman kepada salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus kita imani bukan sebagai anak Tuhan, tapi sebagai rasul, sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Bani Israel. Yesus mengatakan di dalam Alkitab, "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel." Kalau kita mengatakan Yesus macam-macam, artinya kita tidak beriman kepada Yesus sebagai nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau kita terlalu dalam membahas ayat Alkitab mereka, mereka mengatakan kita itu tidak toleransi. Kita itu radikal, kita itu menistakan agama mereka, kita itu menindas minoritas. Kan ini yang sering keluar dari saudara kita yang di Kristen. Sedikit-sedikit nanti kita itu katanya tidak toleransi, kita itu radikal. Tapi mereka itu setiap hari mencaci maki agama Islam. Bagaimana? Di mata Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini, kita itu kan seolah-olah selalu memusuhi orang Kristen. Padahal kita kan menjalin kekeluargaan dengan orang Kristen, menjalin persahabatan dengan Kristen. Saya secara pribadi banyak kenal dekat dengan orang Kristen. Kalau kita bertemu dengan mereka, kita ajak dia ke rumah kita makan sama-sama, kita minum sama-sama, kita bercanda-canda, kita menjalin bisnis dengan mereka. Di mananya kita memusuhi mereka? Kenapa Saifuddin Ibrahim ini selalu mengatakan kalau Islam itu memusuhi orang Kristen? Karena tujuan pribadi dari Saifuddin Ibrahim ini kan ada. Saifuddin Ibrahim masuk ke dalam agama itu karena ada donasinya. Coba donasi Saifuddin Ibrahim di stop. Jangan dikirim donasi Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim ini pasti akan ngamuk. Pasti dia mengatakan agama Kristen ini jahat, jangan masuk agama Kristen. Beberapa kali Saifuddin Ibrahim mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena donasinya macan. Coba mulai dari sekarang, stop donasi Saifuddin Ibrahim. Selama 1 bulan aja. Kira-kira Saifuddin Ibrahim ini masih mengaku pendeta atau tidak? Saya rasa di sini dia akan mencaci maki agama Kristen habis-habisan. Dia juga akan memfitnah, akan mencaci maki agama Kristen, akan menghina Yesus Kristus ini yang diakui oleh orang Kristen sebagai anak Tuhan. Istri dari Saifuddin Ibrahim sendiri dia hinakan. Dia mengatakan istrinya itu sudah sering ditiduri oleh laki-laki lain. Febri, ada yang lebih tua dari Saifuddin Ibrahim katanya. Kemudian Saifuddin Ibrahim ini memelas, memohon agar dikasihani. Ujung-ujungnya donasi juga. Saifuddin Ibrahim menjual istrinya itu demi donasi. Saifuddin Ibrahim ini menjual anaknya demi donasi. Apakah seperti ini pendeta di Kristen itu? Apakah seperti ini pendeta yang sehat itu? Jadi kepada teman-teman terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.